Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahrani, NIM E 2019-1040. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Nah, baik, saya di sini akan menyimak tanggapan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI, yaitu tentang konsep dasar ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya, yang kebutuhannya berupa kebutuhan pokok dan primer. Definisi ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi, sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya, untuk mencapai prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, untuk mencapai kebahagiaan fisik dan rohani. Nah, maksudnya di sini adalah ilmu ekonomi adalah sebuah ilmu tentang perilaku manusia dalam segala hal untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, perbedaan ilmu ekonomi menurut sumbernya, yaitu perbedaan ilmu ekonomi Islam, ilmu ekonomi kapitalis, dan ilmu ekonomi sosialis menurut sumbernya. Nah, menurut sumbernya, ilmu ekonomi Islam itu bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad ulama, sedangkan ekonomi kapitalis dan sosialis bersumber dari pengalaman dan pemikiran manusia. Kemudian sumber hukum ekonomi Islam itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma', dan yang keempat Qiyas. Selanjutnya hukum dasar ekonomi Islam yaitu Al-Quran. Maksudnya setiap masalah jual beli, entah itu akad musyarakah, mudharabah, dan sebagainya, harus berdasarkan Al-Quran. Jika tidak dapat ditemukan di dalam Al-Quran, maka harus bersumber dari As-Sunnah, yaitu harus mengikuti sabda Nabi Muhammad SAW. As-Sunnah, maka kita tidak dapat mengikuti dengan Al-Ijma', yaitu kesepakatan ulama. Setelah Nabi Muhammad wafat, jika kita tidak juga mengikuti di Al-Ijma', maka kita harus mengikuti dalilnya kepada yang ada dalilnya, entah itu Al-Quran atau hadis yang mempunyai kesamaan. Selanjutnya dasar-dasar ekonomi Islam itu ada 6. Yang pertama Tauhid, yaitu keesaan Allah. Yang kedua Siddiq, yaitu kejujuran dan amanah, yaitu tanggung jawab. Yang ketiga memenuhi hak individu dan hak umum. Yang keempat Al-Adlah adalah keadilan. Yang kelima At-Tawazun, yaitu keseimbangan. Dan yang terakhir, yang keenam Ta'awun, saling tolong menolong. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.